Halo Kanopips, welcome back di episode keempat Talks and Talks Kanopi on Air. Gue Kamal sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas seputar dunia perlombaan bagi mahasiswa ilmu ekonomi dengan tema Competitions 101, A Beginner's Guide for Economics Students. Jadi, buat lo yang penasaran gimana caranya terjun ke dunia kompetisi, simak episode Talks and Talks kali ini ya. Nah, di episode kali ini gue nggak sendirian nih. Ada narasumber keren yang bakal berbagi pengalaman dari dunia kompetisi nih, yaitu Unix Brian Sadikin. Halo Nix. Halo Mal, apa kabar bro? Baik banget nih. Baik. Kalau lo gimana nih jadinya? Gue baik juga nih. Oke. Tuhan. Boleh ya? Boleh nggak sih Nix, lo ceritain diri lo dulu nih. Lo tuh nama lo, jurusan lo, terus abis itu mungkin sekarang lo menjabat jadi apa gitu. Oke. Thank you. By the way, pertama-tama ke Eksternal Kanopi udah ngundang gue di sini. Kenalin, nama gue Unix Brian dan gue dari Ilmu Ekonomi 2021. Nah di sini tadi pengalaman ya, Iya. Pengalaman yang pernah gue ikutin dan lain-lain. Mungkin gue akan sesuai nama temanya ya, which is competitions. Nah untuk competitions, gue mungkin summarize, gue pernah ikut business case, business plan, sama paper gitu. Nah, untuk 3 hal itu perlu achievement kah? Boleh? Boleh. Oke. Achievement paling gue sebutin beberapa aja lah. Kayak gue ada menang business plan competition, Makarapreneur, itu by HIPMI PTUI. Terus gue juga pernah menang business case competition dari Eureka atau dari Prasmul, Prasetya Mulia. Gue juga second best paper in ISPCC UI. Jadi ya mungkin itu 3 highlights yang gue kasih lah ya. Menarik banget nih ya. Cerita lo, gue jadi tertarik nih jadi pengalaman lo di dunia kompetisi. Oke, kita masuk ke yang bagian pertama ya Nix ya. Boleh. Nah, gue pengen tahu Nix, apa sih sebenarnya yang bikin lo termotivasi pertama kali? Kan lo masuk tadi, lo angkatan 2021 ya, berarti kan masuk di 2021. Yes. Berarti di 2021 itu di semester 1 atau di semester berapa itu lo pertama kali termotivasi ikut lomba tuh kenapa sih Nix? Oke, sebenarnya kalau ditanya motivasi, kan sebenarnya ada motivasi dari kuliah ya. Cuman gue tuh udah pernah ikut lomba-lomba dari SMA. Mungkin karena hal itu, jadi kayak gue di SMA ikut lomba debat, lomba bisnis, lomba essay. Walaupun kalau lomba bisnis essay itu baru akhir-akhir. Nah pas gue masuk kuliah, gue jadi kayak kepikiran, I think I wanna continue lah. Gue pengen explore lebih lagi aja gitu. Terutama bisnis, karena gue FEB kan. Nah terus, itu yang pertama mungkin, kayak kenapa gue kepikiran. Tapi untuk kenapa gue inspired nih ya. Jadi gue banyak inspired dari cutting-cutting gue sendiri. Jadi mungkin shout out to a few cutting yang akan gue mention, which is Tasha Salencia, IE19, Tantra, he's my mentor in college, Kadoni, ada banyak lah, ada bahkan dari jurusan lain, Naya dan Diana, ya mereka sering banget ikut lomba, mereka obviously banyak menang. It's more like gue pertama-tama melihat mereka sebagai orang yang pintar. Gue melihat mereka orang yang accomplished, well spoken, dan gue kayak pengen grow as great as them aja, kayak mereka keren banget. Nah jadi setelah gue tanya-tanya, Kak lu dapat experiences, dapat belajar hal semua ini tuh dari mana sih? Terus ya udah, they mention they started from competitions. Karena dari competition itu kata mereka ya dapat banyak pelajaran. Mereka keluar dari zona nyaman, mereka belajar banyak kayak out of school stuff yang kayak lu nggak bakal dapet cuma belajar di kuliah gitu ya. Sama mereka banyak koneksi gitu. Jadi gara-gara lomba kata mereka tuh banyak kenal orang-orang ambis juga dan lain-lain. So ya, gue sebenarnya inspired because of that lah, because of cutting juga. Jadi banyak cutting ya. Yep. Nah, kalau pengalaman pertama kali itu, kalau di kuliah deh, kita ngomongin yang di kuliah, yang mungkin lo pertama kali di kuliah, itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Apa lo karena udah di SMA udah pernah nyobain lomba, jadi lo udah tahu gitu? Yes, tentu ada tantangan tersendiri. Sebenarnya mungkin perbedaan terbesar pasti dari field-nya lah ya. Gue di SMA tuh banyak kan English debate, kebanyakan. Bisnis sama essay itu yang gue bilang kan dikit di akhir. Tapi pas gue masuk ke sini, obviously hal yang gue perlombain beda gitu. So the materials are different. Nah tapi bahkan walaupun kayak sama-sama tim gitu ya, kayak gue debate juga tim bertiga. Business case yang gue paling sering juga bertiga. Tapi somehow tuh dynamicnya beda banget. In terms of lo saat jadi anak SMA dan lo jadi anak kuliah tuh, di kuliah mungkin ada lebih challenging-nya. Nah lebih challenging-nya apa? Anak-anak lebih sibuk. Terus somehow mereka tuh lebih otonom gitu lah. Otonom dalam artian lo nggak bisa yang kayak bener-bener
ayo nih lu harus kerjain ABC, tapi mereka tuh harus lu coba beri ruang juga gitu. So I think itu sih menurut gue salah satu challenge paling susah, which is in the teamwork part. Jadi kayak lu gimana cara manage-nya. Dan sebelum itu juga nyari timnya pun juga susah, karena lu harus nyari orang yang ada waktunya, ada motivasinya. Mungkin itu sih. Selain kalau dari tim nih, Yap. kalau dari tim, selain dari tim, tantangan terbesarnya dari lombanya sendiri itu apa sih kira-kira? Basically karena namanya competition, sebenarnya kompetisinya paling susah dalam artian lu kadang merasa nih apa yang lu lakukan udah benar, lu research dengan benar, lu selesai. Tapi most of the time gue, apalagi di awal ya, I think I've lost like hampir 10 lomba kali di awal. Gue belum waktu itu belum menang sama sekali. Nah itu ya udah gue ngerasain kayak susah banget. I mean bayangin aja kalau gue bisa selesai lengkap dan gue merasa punya gue bagus, tapi gue masih kalah. Artinya kan banyak yang lebih ambis, banyak yang lebih mungkin experience atau lebih wawasan lebih luas lah. Jadi kayak itu sih, hal itu yang menurut gue sangat susah. Kayak namanya kompetisi ya kompetitif banget. Oke. Nah tadi kan lo sempat bilang nih Nix, lo tahu lo tuh bagus tapi belum menang. Yep. Nah lo tahu lo tuh bagus tuh butuh berapa perlombaan sih Nix kira-kira? Gue tahu gue bagus, jujur sampai titik ini gue belum bisa nentuin gue bagus atau enggak. Karena gini, walaupun gue udah kayak menang beberapa kali gitu ya I know lah, misalkan bagi gue ini bagus berarti. Tapi in some other competitions gue sempat merasa di mana gue bagus gitu. Gue kayak ngerjain dengan benar dan lain-lain, kelar. Tapi somehow nggak menang juga. Nah ada input gitu kan, input A, B, C. Nah yang gue tangkap adalah you can be good internally, tapi yang ngejuriin lu itu hal yang susah banget lu kontrol. Nah jadi lebih tepatnya kayak gue nggak bisa menentukan gue lagi bagus atau enggak. Gue cuma bisa kayak yaudah I'll just do my best. Gue melihat profil jurinya, misalkan dia profilnya marketing atau apa, nah gue coba fokusin di situ biar sesuai. Paling itu aja. Gitu sih. Jadi adaptasi aja sama adjudicators-nya. Betul. Kalau misalnya nih, lo bikin sesuatu nih, tapi lo kayak ini udah siap, ini udah oke nih buat lomba ini. Nah itu gimana sih caranya lo tahu? Ini berarti pertanyaan preparation. Oke, sebenarnya preparation tuh banyak ya, kayak untuk menentukan gue sesuai atau enggak. Mungkin I'll start with the general dulu. Nah by the way gue ada satu kayak framework lucu-lucuan lah ya, ini gue buat khusus buat ini. Jadi gue tuh biasa prep itu pakai namanya framework KFC. K itu know your purpose, F itu foundation building, C itu collaborative initiative gitu. Nah ini ya sounds like jargon ya, tapi kayak mungkin gue jelasin dikit. Sebenarnya gue prep itu pertama know your purpose dulu kan. Nah kenapa menurut gue know your purpose penting? Kayak banyak orang ikut lomba juga sih, kayak gue dulu juga sempat titik di mana gue ikut lomba just for the sake ada lomba gitu. Terus gue daftar, I want to try my chances. Tapi most of the time, ini resultnya sebenarnya less important. Tapi ya gue emang nggak menang gitu. Cuman yang more important adalah sama prosesnya. Gue merasa kayak gue nggak belajar. Jujur, kayak gue ngikut 5 lomba bisnis. Masalahnya tuh dalam waktu yang bersamaan, I don't learn anything. Kayak dari segi kerjasama, gue juga nggak punya waktu jadinya minimal. Gue dari segi materi, gue juga kayak ya gue research mepet-mepet, jadi kayak gue jadi nggak dapat apa-apa kan. So instead of that, gue sih sebenarnya gue langsung prepnya adalah ya gue harus tahu purpose gue lomba ini apa. Kalau sekarang ya, misalkan gue lagi ikut lomba namanya Harvard World MUN. Nah tujuan gue mau ikut itu kenapa? Karena gue mau deep dive into MUN, tapi gue juga mau kayak dapat international networking-nya. Kayak biasa kita dapat di MX lah ya. Cuman basically ya gue mau as a participant gitu, gue mau rasain. Nah terus lomba bisnis gue lagi coba, let's say adalah gue nggak bakal sampai di sini, tapi purpose gue adalah untuk let's say connect sama company case-nya gitu, company collaborator, karena gue interested ke company-nya gitu. Jadi hal-hal itu yang pada akhirnya nanti di proses gue jadi kayak jadi kayak naruh hati gitu. Iya, naruh hati benar. Dan gue jadi benar-benar serius gitu. Betul. Nah itu ini semoga nggak terlalu panjang ya, tapi mulai F nih, foundation building. Mungkin ini gue jelasin foundation building itu dari segi skill, knowledge gitu ya. Itu penting banget. Jadi foundation, misalkan kita mau lomba, ya jangan lu datang dengan kosong lah gitu. Kayak lu kosong ya lu contribute apa. Nah you really have to build your own skill. Nah skill ini maksud gue adalah analytical thinking. Analytical thinking tuh ya mungkin nanti gue jelasin lebih lanjut ya. Tapi intinya adalah gimana lu bisa proses data dan lain-lain. Itu penting banget, and you learn that in school.
2 itu lu juga harus belajar tentang soft skill lu. Jadi presentation skills, speaking, dan teamwork itu kan soft skill kan. Itu hal-hal yang harus lu bentuk juga. Dan nanti lagi-lagi ya gue bisa jelasin lebih lanjut. Terus 3 collaboration. Nah ini tuh the most underrated part lah menurut gue. Orang tuh ngerasa apa ya, yang paling penting dua depan gitu. Benar, 2 depan penting. Tapi pada akhirnya tuh yang bisa bikin ini kan lomba bertim ya. Pada akhirnya harus tim lu gitu. Betul. Dan tim yang dimaksud bukan lu akrab-akraban. Ini kayak a lot of people think, oh lu akrab sama ini, lu setim sama ini. Malah justru yang akrab tuh lebih susah kalau menurut gue. Tapi lu harus tetap ketemu yang emang pas aja untuk do the work gitu. Paling gitu sih. Jadi itu 3 yang gue rangkum lah ya. Oke. Jadi kalau nyari tim yang nggak bener, itu bisa ngancurin semuanya tuh? Wah itu ngancurin banget. Jujur ngancurin. Lo ada pengalaman nggak sih? Waduh banyak. Banyak. Ya I mean, gue nyoba lomba kayaknya udah kehitung puluhan lah ya sama 3 tahun gitu ya. Beberapa ya ini gue jujur aja ada yang hancur gara-gara gue juga gitu. Karena misalkan gue terus sibuk, gue jadi nggak attend gitu lah. Ya, I mean nggak apa-apa diketawain juga. Karena gue dulu juga kayak ketawain diri sendiri. Tapi intinya ya udah sih, gara-gara misalkan gue time management jelek atau gimana, atau gue kurang put in my heart there, jadinya ya gue menghancurkan dinamika. Nah tapi most of the time menurut gue bahkan yang bagus pun susah banget. Jujur kayak lu udah kenal, lu udah sering lomba bareng pun itu masih susah. Karena lagi-lagi setiap orang situasinya nanti berubah-ubah dynamic. Kayak nanti di saat dia lagi sibuk, di saat dia lagi nggak motivated. Jujur ya, mungkin sama kayak panit lah, sama kayak organisasi kayak lu mau lu sekenal apapun, masalah kerjaan tuh kayak benar. Gitu. Apalagi kalau dia lagi burn out. Nah, lagi burn out. Karena lu nggak akan tahu, dan ini kompetisi kan high pressure. Jadi ya itu sih banyak lah pengalaman. Dari lomba-lomba lo itu, misalnya dari puluhan lomba, kira-kira tuh berapa sih yang menang nih? Wah, dikit. I mean, gimana ya? Gue sering kayak ngomong dikit terus orang bilang, lah tapi LinkedIn lu banyak. Nah, tapi kalau yang lu lihat di LinkedIn, itu anggap aja kayak di LinkedIn let's say 20 gitu, 30. Yang gue ikut bisa berapa? Bisa 2 kali lipat dari itu, 3 kali lipat dari itu. So, the chances are low gitu. Menurut gue ya, kalau gue hitung secara itu ya my chances are low. Kayak gue banyak kalah juga gitu, gue banyak yang menang, kayak gitu sih. Yang ditaruh di LinkedIn yang menang aja sebenarnya. Oh iya, jelas dong. Masa taruh yang kalah. Oke, kita langsung lanjut ke sesi kedua ya. Boleh. Nah, gue mau nanya sini sebenarnya ini jenis perlombaan yang lo ikutin tadi apa aja? Oke. Tadi mungkin yang gue sebutkan ada, mungkin gue 3 lah ya, yang gue rangkum. Ini terutama buat anak ilmu ekonomi. 1, obviously paper competition, research paper. Nah, research paper ini emang ya, emang path kita ke situ ya. Bisa jadi researcher, ekonomis, ya kan. Bahkan matkul lu juga gitu. Jadi, itu yang paling align gitu. Nah, research paper competition in short, ya lu basically, lu nge-research atau lu cari tahu pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Basically itu kan. Itu that's the basic thing. Dan di sana itu ya lu ada ngelakuin literature review, lu ada ngelakuin econometric methodology, ya kan, processing data dan pengumpulan data. Jadi ya basically itu research paper. Mungkin shout out a bit, research paper competition ada di MX, ada di Ejafek, ada di Sumatranomics ya. Kemarin banyak juga anak IE yang ikut. Nah terus lanjut, kedua gue bakal policy case. Nah policy case ini bagi gue sendiri ya, malah gue lebih tertarik sama ini sebenarnya sebagai anak IE. Karena it's related to public policy. Lu tuh jadi policy maker gitu ya. Nah jadi lomba-lombanya ya lu bikin policy paper, bukan research paper tapi policy paper, lu mengevaluasi. Terus lu juga nanti ada presentasinya juga. Nanti ada sesi di mana lu akan biasa kalau policy case beda-beda, tapi ada yang kayak debate, ada yang kayak case study on the spot. Nah, yaitu lomba policy case. Dan mungkin gue shout out juga ada IEO di Kanopi FEBUI ya, don't forget to check that out as well. Nah terus next, ketiga mungkin lomba debate atau MUN. Nah ini kan yang gue ikutin juga ya, tapi yang gue rekomen juga itu karena sebagai anak IE, lu kan banyak kayak istilahnya critical thinking. It's not just about research. Kadang lu juga harus menyampaikan research lu juga harus berargumen. Nah di debat itu lu akan kepake banget. Di debat itu lu membangun sebuah argumen. Misalkan lu dari lu bangun dari definisinya, lu bangun dari scopingnya, lu bangun dari kayak
konteksnya apa, terus habis itu kan lu bikin sebuah argumen gitu kan, argumennya ABC, misalkan urgensinya apa, impactnya apa, dan lain-lain lah, itu sangat align. Dan personally gue akan sangat rekomend kalau lu mau coba-coba critical thinking yang kayak bagus banget. Kedua, MUN, Model United Nations, ya basically itu diplomasi ya. Cuman kalau lu perhatiin, MUN itu tuh, apalagi kalau ambil topik-topik yang ekonomi, dia tuh sangat ekonomi ya menurut gue, yang kayak lu harus research, lu harus bikin solusi gitu, solusi tentang ekonomi. Jadi ya, itu sih mungkin 3 yang gue rekomend. Itu untuk anak IE ya? Itu anak IE, yes. Kalau untuk anak FE-nya, tadi kayaknya lo ikut business case sama business plan ya? Yes, nah mungkin satu lagi, oh ya gue hampir lupa. Nah itu yang business competition. Jadi business competition sebenarnya lebih general ya guys. Diikutin sama biasa anak manajemen obviously lah, field mereka. Tapi anak teknik juga banyak. Dan somehow yang menurut gue lagi-lagi underrated ya, anak IE tuh harus ikut business case. Kenapa? Karena satu, gak ada prerequisite lu harus let's say ngerti teknik atau apalah ya, atau FNIPA atau apa untuk lu ikut. Dan business case itu yang penting lu critical thinking lu jalan, dan lu bener-bener research lu disiplin. Nah business case ini lombanya ya mungkin kalian juga udah lebih tahu lah ya, kayak ada proposalnya, jadi proposal papernya juga, terus lu ada bikin case study-nya atau deck-nya, terus nanti lu presentasi gitu. Mungkin business case kayak gitu kali ya yang gue bisa jelasin. Business case by the way banyak banget lombanya guys. I would suggest lu cari jangan yang biasa-biasa yang lu pernah lihat aja, tapi lu kalau search dimanapun pasti ketemu gitu. Itu udah banyak lah di mana-mana. Banyak banget. Bisnis juga, jadi orang pasti ikut dan pasti banyak yang mau juga gitu. Betul. Kalau soal persiapan nih Nix, kalau persiapan lomba-lomba kayak gitu, itu biasanya ada kayak persiapan khusus sendiri nggak sih atau gimana? Persiapan khusus ya? Mungkin gue coba in general dulu kali ya. Kalau persiapan tadi gue udah sempat bilang yang KFC itu, right? Tapi lebih general, lebih spesifik ke itu. Untuk prep technicalities ya. Pertama lu harus coba cari tim yang bagus gitu. Lagi-lagi tadi kalau lu udah lewat yang masalah purpose lu apa, gitu kan. Lu kan pada akhirnya cari tim ya. Nah, cari tim ini ada step-stepnya. Ini mungkin yang gue sharing aja. Jadi step untuk cari tim bukan sekedar siapa yang lu kenal. Tapi ya mungkin kalau lu pertama kali mau ikut, lu kan belum punya koneksi, lu belum punya experience ya. Susah lah untuk lu ngajak yang udah experience juga. Jadi nggak apa-apa, lu coba cari temen dulu yang kira-kira motivated. Ya udah lu coba dulu tuh sekali gitu. Coba sekali 2 kali. Nah, tapi once you already gain experience, gue sih menyarankan justru jangan hanya cari temen. Lu cari koneksi ataupun bahkan yang belum lu connect sama orang itu, tapi dia punya expertise-nya. Jadi kalau di gua gitu ya, sekarang gua udah kayak di tahap dimana gua kalau nyari teammates bukan nyari teman langganan gua bahasanya gitu, tapi gua nyari orang-orang yang expert di situ sesuai sama case-nya. Misalkan kalau ini business case ya by the way, kalau business case gua nyari misalkan ini tentang marketing gitu, atau ini tentang supply chain or something. Gue cari anak teknik gitu kalau supply chain kan. Gue cari temen gue expertise di situ, pernah experience, atau bahkan sekedar orang yang gue cuma kenal doang, gue nggak terlalu dekat. Gue cek LinkedIn ya lah, obviously kan. Jadi ya banyak hal yang bisa lo lakukan. Lo cari di grup angkatan, lo cari di LinkedIn, lo cari di lo cari di himpunan lo gitu ya. Ya you can find them. Nah, abis itu udah nih lu ketemu tim, lu bentuk, abis itu lu prepare mulai dari ini kalau business case ya, lu tunggu distribution case-nya. Nah, tapi gini sih, mungkin yang bisa di-apply untuk semua lomba ya, paper, policy, business case, MUN, lu akan suatu saat dapat case, dan lu harus research. Nah, mungkin research ini sih yang gua sangat put emphasis on. Jadi, saat lu dikasih case, apapun itu lombanya, mungkin lu udah harus punya apa ya biasanya, bukan resource ya oke, resource penting, lu harus cari resource yang kredibel gitu ya. Tapi mungkin gue mau fokus ke structure-nya, framework atau structure yang lu punya. Biasa gue kalau lomba nih ya, paling gue spill dikit aja. Kalau gue mau research, gue ada bikin sheets atau docs, tapi ada structure-nya. Misalkan pertama root cause-nya apa, isunya dulu, abis itu di kirinya ada root cause-nya misalkan ya. Terus di kanannya lagi gue bikin gaps, kanannya lagi mungkin inisiatif yang udah ada, itu kan menunjukkan gapnya. Terus yang terakhir baru solution ideas.
Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang membantu lu untuk brainstorming dan research. I think in general semuanya pasti kayak gitu structure-nya. Mungkin penyajiannya beda tapi mirip-mirip gitu. Abis itu next, don't forget, ini penting juga, tadi kan resource lu harus valid, credible. Ya mungkin jangan lupa juga cari sumber-sumber yang valid, jangan lu carinya Wikipedia or something ya. Tapi lu harus menggunakan ya misalkan paper jurnal yang emang dipublish sama international gitu, atau dipublish sama institusi yang credible. Terus berita masih nggak apa-apa, berita kan masih credible ya. Kalau berita-berita yang CNBC or something itu credible. Terus lu bisa ambil dari, sebenarnya ini menarik juga, lu bisa ambil dari webinar. Usually kalau webinar dia ngundang orang penting, hal yang dia katakan itu kan datanya valid juga sebenarnya. Nah, gue tuh kadang juga dapat idea dari situ gitu. Misalkan gue pernah ikut lomba policy, gue dapat idea dari seminar MX kayak, ya kebetulan aja kan, cuma ya gue dengerin jadi dapat lah. Terus itu buat research. Habis itu untuk validasinya. Jadi usually people stop at there gitu. Dan sebenarnya nggak masalah. Lu stop at research, tim lu sendiri. Nah tapi validasi ini penting, validasi sama mentor atau sama orang yang bisa lu tanyain expertise-nya. Karena lagi-lagi lu lomba, lu mungkin udah bagus gitu research-nya, lu udah dapat poin-poinnya apa, idenya juga udah dapat. Tapi kan ini harus diuji ya. Nah untuk lu uji itu lu harus ada orang luar yang lihat. Jadi kayak biar orang itu tuh bisa tahu kayak kira-kira lu kurangnya masih di mana. Betul. Lagi-lagi lu biar membuka aja sih POV lu. Dan obviously datang ke orang-orang yang credible ya guys. Jadi gimana ya? Misalkan lu punya mentor yang tadi gue sebut, lu punya mentor, dia expert di situ atau dia pernah lomba itu, lu tanya-tanya ke dia, gimana caranya, prosesnya, dan apakah menurut lu bagus nih so far research-nya. Is there anything that's lacking? Ya, pokoknya don't be scared to ask gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Nah, gue mau follow up tentang yang tadi tuh yang research referensi yang kredibel. Nah, itu lo ada nggak saran-saran apa gitu? Kalau referensi kredibel, sebenarnya gue tergantung lomba ya. Kalau business case, usually lebih ke industry report, annual report, company annual report. Terus gue jarang, kalau jurnal tuh lebih jarang kalau business case. Karena dia kan lebih critical thinking, problem solving ya. Nah tapi gue suka pakai let's say berita-berita juga. Gue suka ngeliat benchmark. Nah benchmark ini dalam artian kalau lu business case di let's say supply chain manufacturing gitu. Terus company misalkan produksi pupuk. Nah lu biasa ya kalau gue nyarinya adalah gue nyari dari mungkin luar negeri, company yang udah successful. Ya kan? Karena biasa yang di luar negeri juga bisa jadi benchmark yang bagus. Mereka udah punya success story-nya gitu. Bisa lihat dari situ. Dan kredibel kan? Mereka udah succeed gitu. Selain itu sebenarnya dari local competitor juga valid juga. Kayak kalau lu ada kompetitor di Indo yang kayak udah gede banget, ya obviously lu bisa ngambil hal dari dia gitu. Jadi usually gitu kalau business case. Kalau paper, nah paper lu harus sesuaiin. Jadi paper itu lu harus cari jurnal-jurnal yang emang dia udah validated. Jadi kalau lihat Scopus, lu harus lihat dia dipublish sama institusinya apa. Biasanya internasional dan jelas institusinya apa, itu kredibel banget. Lu bisa lah cek situ. UI mungkin jangan lupa teman-teman lu pada punya remote lab UI. Kalau teman-teman UI, nah kalian cek aja di situ ada banyak publisher lah ya. Nah lu cek dari situ sih. Kalau dari gua mungkin itu. Kalau publishernya itu sendiri supaya kita tahu ini orang kredibel nih. Maksudnya research-nya dia nggak dilakukan secara ngasal kan, maksudnya gue kalau sebagai anak UI gue juga bisa aja kan kayak ya gue bikin research ngasal terus gue taruh di remote LIBUI itu gimana caranya? Mungkin clarify sedikit, sebenarnya tuh kalau lu di publisher yang udah kredibel ya, paper lu tuh nggak mungkin dipublish kalau belum di review. Nah itu yang penting dulu. Jadi kalau di yang kredibel, misalkan lu dipublish di LPM UI atau lu dipublish di Elsevier lah. Nah mereka itu udah punya mekanisme di mana misalkan lu ngajuin nih, lu mau publish paper gua, mereka pasti di review dulu, di review sama researcher lain, sama peer-peernya, habis itu baru dipublish. Nah jadi mungkin menjawab pertanyaan lu, gimana caranya tahu dia oke atau enggak gitu. Pertama ya sebenarnya dari publisher yang kredibel udah aman. Tapi kalau mau lebih cek lagi, lu cek reviewernya. Biasa dia ada kok kayak misalkan reviewernya
di review oleh berapa orang, review berapa kali, review terakhir kapan, nah itu hal-hal yang bisa dicek sih. Kayak gitu. Oke. Nah, oke nih, gue lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Biasanya tahapan lomba tuh kayak apa sih? Kayak kalau di paper, boleh dari 3 paper, debate, sama business plan aja atau business case. Boleh. Jadi buat paper dulu lah ya. Jadi buat paper biasanya dia ada abstract atau proposalnya. Tapi nggak semua sih. Mostly gue lihat kadang ada yang langsung full paper juga. Tapi ya disesuaikan aja. Pertama mungkin abstract, habis itu paper, full paper, habis itu presentasi. Itu buat paper ya, research paper. Terus lanjut kalau ke business competition, sebenarnya ada case sama plan ya. Kalau case itu tahapannya lebih ke pertama proposal. Jadi sebenarnya dia kayak paper juga bentuknya, cuman ya lebih ke business analysis lah, gitu kan. Nah habis itu dia masuk ke nanti semifinal, biasanya udah langsung presentasi, dan itu harus bikin deck. Nah habis itu bikin deck, nanti lagi-lagi ini juga menyesuaikan setiap lomba, tapi biasa kalau dia nyampe semifinal finalnya itu bisa jadi case baru lagi. Case baru lagi berarti itu, tapi itu langsung ke decknya gitu. Lu nggak bikin paper lagi. Kalau business plan itu pertama proposal udah pasti. Kadang ada BMC atau business model canvas, tapi usually kalau zaman sekarang gue lihat ya, kebanyakan diintegrate langsung sama business plan. Jadi sama proposal gitu. Terus itu pertama, habis itu kedua, baru masuk ke mungkin business case juga, lo presentasi juga, kayak gitu. Kalau misalkan debate, kalau kita ngomongin agent parliamentary debate in general, lu tuh ada preliminary, eliminary. Kalau preliminary lu misalkan dalam satu preliminary ada tiga ronde, nah ya lu menjalankan 3 ronde itu ngumpulin poin, gitu. Kayak bola lah ya, kayak gitu liga. Nah habis itu lu juga eliminary kalau lu misalkan lolos target, ya udah lu jalanin quarter final, semifinal. Tapi bedanya kalau di sini lu kalau udah eliminasi ya. Jadi ya lagi-lagi mirip sepak bola juga gitu. Terus ada satu lagi model United Nations. Kalau model United Nations dia lebih ke tahapannya beda lagi. Pertama lu bikin position paper. Jadi basically lu kayak nulis country stance lu misalkan atau pendirian negara lu. Lu bikin solusi lu juga, lu identify problem juga di situ. Nah itu position paper itu sebelum konferensi. Habis itu baru masuk ke konferensinya kan. Di konferensinya ya dulu jalanin namanya tuh conference sessions. Jadi kayak misalkan dalam satu hari ada 3 gitu ya. Kalau di jalan 2 hari ada 6 session gitu. Habis itu udah deh di akhir itu sebenarnya ada banyak lagi ya detail-detailnya, kayak di dalam itu lu ada general speaker list atau basically lu speech umum, terus lu ada moderated session, ada lu speech tentang sebuah topik dan semuanya bisa speech, dan ada unmoderated caucus itu dimana lu kayak informal session tapi ya lu negosiasi gitu. Jadi baru terakhir draft resolution, lu draft apa sih resolusi atau solusi yang sudah didiskusikan gitu, dan itu juga berhubungan sama negosiasi. Misalkan program apa sih yang bisa dimasukin dan detail-detail untuk solusinya apa aja. Mungkin itu aja sih kalau station. Oke. Yang paling sering biasa lo ikutin tuh lomba apa sih? Gue business case. Oh, business case. Kalau business case nih, di tahapan apa yang paling berat? Tadi kan ada ya, business case simulasi business case atau business case competition aja? Business case competition. Business case competition kan tadi kalau nggak salah ada test distribution, habis itu bikin pitch deck, atau presentation. Ya itu menurut lo apa yang paling susah? Paling susah itu bagi gua mungkin at the end of the day tetap pitching sih. Pitching pas lo presentasi deck lo ya. Jadi kayak ya case solving susah, bikin proposal susah juga karena let's say 15 halaman, 20 halaman itu lumayan banyak. Dan lo harus lengkap banget gitu. Bikin deck juga susah. Kayak maksud gua ya lo harus desain yang bagus dan lain-lain, prioritize, dan lo harus visualisasi yang bagus ya. Tapi at the end of the day, pitching tuh selalu yang pasti jadi pick-nya gitu. Karena lu pertama lu nggak tahu jurinya bakal siapa, lu nggak tahu jurinya bakal nanya apa, dan lu di situ juga dengan banyak materi yang tadi lu ngumpulin, lu harus prioritasin yang mana yang penting, dan itu susah banget. Itu kayak something yang even practice pun belum tentu lu bisa jago cepat gitu. Gitu sih. Kalau lu gimana caranya kayak gitu? Kalau gua apa yang dipresentasiin? Oke, nah dari gue sendiri ya sebenarnya personally buat gue itu somehow hal yang paling challenging juga gitu. Kayak untuk prioritize things. Karena gue tuh tipikal yang
gue research banget, dimana gue benar-benar researchnya lengkap end to end, semua aspek gue bisa research, gue bisa cari. Tapi emang karena banyak poin, jadi kan lu bingung ya kadang prioritas mana. Nah, how you do that adalah gue biasa berpatok sama namanya tuh metrics. Jadi ya sama lah kayak kita belajarin di ilmu ekonomi, itu tuh ada metrik-metrik yang bisa lu assess. Nah misalkan kalau lu financial, kan ada financial metric, misalkan yang mana yang menghasilkan revenue paling gede, contoh, atau mana yang bisa menghasilkan sales paling gede. Di marketing misalkan lu bisa menentukan yang mana engagementnya bisa paling naik, atau yang mana yang bisa nge-boost follower lu paling banyak. Itu kan hal-hal metrik yang jelas. Nah gue biasa prioritization dari itu aja. Yang menurut metrik itu paling impactful, terus paling banyak benefitnya, nah itu harus diprioritaskan. Itu number one. Number two, gue berpatok lagi sama assessment criteria. Jadi usually ya kalau di lomba, kalian tuh dikasih scoring criteria. Misalkan 15% di problem identification, terus di 30% itu solutioning. Terus misalkan dia ada breakdown lagi lah, apa gitu, misalkan desainnya 20% dan lain-lain. Nah, gue berpatok ke situ aja. Jadi kayak kalau menurut dia solutioning 30%, most of the slides gue bakal taruh solutioning gitu. Gue akan lebih detail lagi solutioning dan lain-lain. Tapi kalau lebih teknikal lagi, let's say gue udah punya sebuah solusi, ya kan? Solusi gue recommend, let's say personalized influencer marketing. Isinya ada, let's say macro influencer gitu kan, dan lain-lain. Nah, ada banyak. Kayak maksudnya gue bisa masukin definisi juga. Gue bisa masukin mungkin scope-nya sampai mana ya macro influencer. Terus gue bisa juga masukin profil-profil influencer yang mau dipilih apa, atau mungkin gue mau masukin contoh-contoh influencer yang mau dimasukin. Ya kan? Itu banyak hal. Nah, tapi yang untuk gue prioritasin adalah hal yang bisa menjelaskan ini dengan hal yang paling bisa nge-cover seluruh hal. Jadi ada teori namanya tuh Pareto. Jadi kita kalau belajar Pareto optimum gitu ya. Tapi ini lebih kepada Pareto efficiency, di mana lu 20% materi itu bisa nge-cover 80% impact atau result. Nah, in most things di lomba itu bener adanya gitu. Lu tinggal cari apa sih yang lu bisa lakukan, misalkan lu taruh satu hal ini, dan dia bisa nge-cover 80% resultnya. Nah itu lo harus prioritasin gitu. Jadi mungkin dari gue gitu Pak. Oke, bagus banget nih jawaban lu barusan. Gue sedikit terbantu ya, gue nggak sedikit sih, banyak malah. Salah aja lu. Nggak sedikit, sekarang gue kepikiran untuk join banyak lomba, tapi kayak gue nggak tahu caranya gimana. Awal-awal bisa ngobrol kayak gini, gue bantu banget. Nah, boleh banget ya, abis ini masuk kita ke sesi selanjutnya. Langsung aja ke saran dan strategi nih buat yang mungkin pemula atau buat teman-teman yang misalnya pemula. Gue pengen tahu nih, lo kan tadi lu udah sempat mention kan, kalau nyari tim tuh susah juga tuh nyari waktunya gitu. Di dulunya juga waktunya susah banget. Nah itu gimana sih cara lo ngebaginya antara kuliah, kegiatan kuliah di lainnya, sama lomba gitu? Oke, sebenarnya gini sih, kayak mungkin in general kalian selama kuliah, selama ngerjain tugas, kalian juga employee. Kayak mungkin pakai Google Calendar, pakai Notion, atau bahkan di Notes aja gitu ya. Nah, gue akan mulai dari technical dulu. Maksud gue kayak, practical ya. Jadi emang just stick to that, just be disciplined in schedule, be disciplined in taking notes of your assignment, deadline kapan. Karena ya satu-satunya hal yang bisa bikin lu tahu dulu ya, at least apa yang harus terjadi itu. Lu take note yang rapi, lu organize semua dokumen-dokumen lu atau schedule lu. Dari situ kan lu jadi tahu nih, deadline paling cepat kemana. Lu bisa sortir gitu. Jadi pertama gue hal dulu. Gue pakai Google Calendar dan Notion obviously. Google Calendar lebih ke jadwal-jadwal aja. Notion ya gue organize untuk apa sih data-datanya gitu kan. Nah, cuman mungkin gue ada satu saran lagi. Usually ya udah orang stop di situ sarannya. Gue mungkin nyaranin yang lebih spesifik lagi adalah jangan cuma tulis datanya kapan. Lu juga harus nge-sortir based on kepentingan. Jadi kadang gini, kayak gue sekarang ya, gue jujur ada banyak deadline gitu. Ada 5 deadline dan 5-5 nya beda. 5-5 nya mungkin satu tugas project consulting, terus satu lagi lomba A, satu lagi lomba B, satu lagi tugas kuliah. Ya kan kalau gue cuma tulis deadline, kalau 4-4-nya deadline-nya sama,
nggak membantu gue dong, kayak gue mau ngerjain mana dulu. Maka gue tetap diurutin. Kira-kira yang bagi gue paling penting apa? Mungkin paling penting ini lu bisa tentuin dari satu konsekuensinya dulu. Kalau lu nggak kerjain konsekuensi apa? Nah itu penting banget kayak karena menurut gue banyak mahasiswa juga ya, termasuk gue juga dulu banyak deadline, tapi gue tuh kayak ya udah gue kayak gak priority-nya salah gitu. Kayak gue gak kepikiran kalau gue skip ini konsekuensi gede. Kayak misalkan kalau gue skip kerja tugas gue, nilai gue jelek gitu. Ya kan? Nah, jadi hal-hal itu dulu yang harus di-establish. Nah, disitu kedua, juga fokus ke, tadi kan udah konsekuensi, sekarang lebih ke benefitnya untuk lu. Jadi kalau gue tadi sortir dari 4 itu, contoh aja, gue bilang, menurut gue project consulting gue paling penting. Kenapa? Karena gue bisa dapat duit dari situ. Ya kan? Jadi gue kelarin dulu dong, I have to maximize that. Yang lain-lain, ketiga, mungkin hal yang bisa lo cek adalah mana yang deadline-nya bisa lebih dinego. Nggak semua hal tuh strict deadline juga kan. Ya kalau semua strict deadline ya nasib. Cuman ada hal-hal yang bisa lo negosiasi, misalkan tugas kelompok. Misalkan ya lu udah janjian sama temen lu, gue kelar hari ini, tapi ternyata lu bisa besok. Asal masih masuk deadline, lu nego aja. Nego komunikasi. Nah ini penting banget sih untuk komunikasi. Terus kedua, tadi ya dari how do you prioritize all of that? Gue usually yang paling penting dari banyaknya kepentingan itu, lu harus stakeholder management yang baik. Tadi hubungannya sama yang communicate itu ya. Jadi lu untuk deadline tugas lu, kan lu bertanggung jawab ke seseorang gitu ya. Temen lu lah, ke dosen, ke sebuah lomba atau apapun. Nah yang penting lu keep on the communication gitu. Let them know kalau misalkan lu lagi mepet kerjanya atau kayak lu lagi ada something else. Karena at the end of the day, menurut gua, walaupun ya lu bisa jadi diomelin, kenapa sih lu kebanyakan hal yang lu lakuin? Tapi at least lu udah heads up dari awal sehingga dia bisa do something gitu. Ya kayak, udahlah karena dia ngerjain lagi mepet, gua cuma bantu saya. Nah hal itu membantu banget menurut gua. Jadi ya mungkin kalau dari gua itu sih. Supaya bisa saling cover lah ya. Betul. Oke, lanjut ya Miss. Selama ikut lomba nih, lo ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan buat lo? Ada banget. Mungkin ada satu lomba lah yang bagi gue the whole experience ini paling berkesan. Nah ini lomba gue bener-bener join 2 minggu sebelum gue ISMA di Yale. Jadi gue kan ke Yale University Mei kemarin, terus balik Agustus. Basically sebelum gue cabut gue kayak pengen puas-puasin lah ikut lomba. Jadi gue iseng, gue cari ada ini lomba gede namanya Makarapreneur ya. Tadi gue sempat sebutin. Dia itu diadain sama HIPMI UI. HIPMI itu himpunan pengusaha muda Indonesia lah ya. Nah, sebenarnya dari awal gue bukan yang kayak, jadi di saat itu gue emang lagi tidak lomba dan gue juga lagi magang. So I wasn't like focusing on this competition justru. Gue kayak udahlah gue ikut aja. Tapi along the way kayak gimana ya? Satu mungkin karena HIPMI itu kan institusi yang prestigious. Jadi gue ngerasa kayak wah kayak benefitnya gede banget, kayak waktu itu gue dapat 20 juta gitu. Menangnya dapat 20 juta. Nah terus 3, dia tuh kayak interesting aja. Dia waktu itu temanya tentang green technology. Terus ya udah, adalah tim gue bikin tentang green technology kan. Nah apa yang bikin berkesan? Sebenarnya bikin berkesan adalah satu, gue get to meet banyak juri yang sangat insightful. Jadi juri-juri ini tuh entrepreneur yang udah established. Banyak juga profesor dari teknik industri. Jadi intinya insight-nya banyak banget dan gue banyak dapat masukan lah yang membangun gue gitu. Nah besides that, dari pesertanya juga. Jadi dari segi peserta itu yang ikut 250 sampai 300 tim. Apa yang gede kan? Sebenarnya bikin gue pesimis awal. Cuma kayak ya udah, gue seneng aja rame. Tapi besides that yang seru adalah quality dari pesertanya. Kalau banyak ya maksud gue banyak kalau main banyak peserta. Tapi quality yang ikut. Gue waktu itu ketemu di finalis ya. Gue ketemu orang yang menang Ericsson Innovation Awards. Itu tuh global. Jadi dia menang. Temennya dia champion dari L'Oreal Indonesia. L'Oreal Grand Store. Itu setim tuh. Terus ada tim lain pemenang PKM Kewirausahaan Nasional. Itu tuh olimpiadenya kayak bisnis plannya Indo lah gitu. Jadi jauh banget. Terus ada lagi lain dari UGM. Dia Arjuna Electric Vehicle, dia ikut lomba regional, menang juga. So shout out to those guys yang inspire gue banget sama lombanya ya. Jadi basically I get to meet so many cool people.
Nah tapi yang bikin gue interested juga selain itu adalah gue belajar sangat banyak hal di situ. Kan itu tentang green technology. Tim gue itu anak FP semua. Jadi gue emang assemble teman-teman FP. Tapi kita bikin something yang very technical. Kita bikin a green, efficient waste machine. Kita bikin mesin yang mendeteksi makanan dan juga analyze makanan. Ini tuh kayak kita benar-benar bikin, lu bayangin aja, software design-nya, kita bikin supply chain management-nya, kita bikin hal-hal yang berbau teknik banget, something that kita nggak belajar kan, tapi ya udah kayak kita passionate aja. Gue supply chain, gue passionate aja, gue kerjain, gue minta validasi dari anak teknik yang gue kenal, terus gue tanya-tanya, ya gue research banyak, terus ya udah terakhir yang akhirnya kayak top it off, ya kita menang juara 1, dan kita bahkan ditawarin investment 5M di situ juga habis presentasi, which is something yang kayak sebenarnya gue pengen ambil, cuman kayak gue belum lulus, kayak gue mau bikin kalau behind, gue disuruh kayak terima, seharusnya gue terima lah ya, cuman ya gue harus selesai dulu lah gue harus selesai degree gue, karena dia benar-benar mau gue start langsung juga, dia mau gue benar-benar develop teknologinya di saat itu juga, karena dia dari food industry dan itu tuh sangat dibutuhkan di food industry. So ya udah, basically itu sangat bikin gue berkesan. Maksud gue udah whole experience kayak benar-benar bikin gue belajar, bikin gue keluar zona nyaman, dan ya bikin build up confidence lah. Gue jadi kayak gue bisa nih kalau gue mau gitu aja sih. Gila, keren banget pengalamannya, banyak banget insight keren dari Unix nih ya guys. Semoga teman-teman yang dengerin bisa dapat banyak ya inspirasi dan semangat buat ikut lomba. Buat yang masih ragu atau takut buat mulai, jangan takut buat ambil langkah pertama ya. Terima kasih banyak Unix yang udah sharing bareng kita hari ini. Gue rasa kita cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih udah dengerin Talks and Talks podcast kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.